Ricuh, 196 bangunan liar di jalur puncak Bogor dibongkar Pol PP. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran bangunan di wilayah Kampung Cibulao Desa Citeko, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Senin pagi aksi ini dipicu karena pemilik bangunan enggan bangunannya dibongkar. Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar bangunan di kawasan puncak untuk kedua kalinya. Beginilah aksi saling klaim antara pemilik bangunan di Kampung Cibulao Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Saat petugas Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran bangunan, pihak pemilik sempat saling serang dengan petugas untuk mempertahankan bangunannya. Pihak pemilik bangunan mengklaim bahwa bangunan yang ia miliki sudah sesuai dengan aturan dan menilai Satpol PP tebang pilih. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bogor mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembongkaran untuk tahap kedua, setelah sebelumnya bulan Juni lalu sekitar 300 kios diratakan, dan untuk tahap kedua ini ada sekitar 196 bangunan yang dibongkar. Akibat kejadian ini kawasan wisata puncak mengalami kemacetan yang cukup panjang. Saya merasa ini menyalahi aturan, ya, karena peringatan demi peringatan itu berbeda-beda bahasanya. Pertama-tama kami peringatannya disuruh mengurus izin, ya. Lalu kami mengurus legalitas. Saya keluarlah PBB saya, lalu gambar ukur BPN, surat tidak sengketa dari kelurahan, lalu gambar ukur BPN saya keluar. Nah, ini surat pernyataan penggarap, ada semua, akte saya ada, akte pelimpahan hak, ini surat ukur BPN sedang berjalan atas instruksi mereka. Ini petugas yang mengukur, dan luas tanah saya di sini tulis 500 meter dan luas bangunan 250 meter. Ini gambar ukurnya sudah keluar, ya. Ini gambar ukur sudah keluar. Lalu di PT UN saya sebutkan di dalam gugatan saya bahwa kami menolak pembongkaran karena suratnya tidak sesuai dengan administrasi hukum tata usaha negara. Makanya saya gugat mereka, karena suratnya alamatnya nggak jelas, namanya pun siapa saja sesebut-sebutnya gitu. Artinya di sini saya menganggap Pemkab Bogor telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pedagang puncak. Ya, kami mempunyai legalitas di dalam pedagang. Ada P3B, Perkumpulan Pedagang Puncak, yang punya AHU, yang punya anggota. Kalau pedagang puncak ini ditutup, lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana SK yang sudah keluar? Lalu domisili saya ada di sini, saya tinggal di sini, ya. Di dalam domisili artinya walaupun rumah saya banyak, tapi saya tinggal di sini. Ya. Secara domisili, secara hukum saya tinggal di sini. Ini surat domisili saya. Jadi ini surat domisili saya dari kelurahan, ya, yang keluar, ya, lengkap. Jadi saya tersenyum aja tadi. Ketika mereka ingin membongkar saya tersenyum. Lalu ketika saya ingin menjelaskan surat-surat saya, Kasatpol PP yang namanya Cecep apa aja? Cecep siapa namanya? Kasatpol PP? Hah? Cecep Imam. Dia udah yang keluar-keluar begini-gini ngeledek saya. Loh, kok ngeledek? Ini orang emosian. Nih, Komandan Satpol PP ini emosian. Bongkar, tidak peduli dengan tidak peduli dengan sidang, tidak peduli dengan ini. Bahasa dia. Ya silahkan aja. Anda saya somasi 50 miliar dan itu akan saya tuangkan dalam PT UN. Ingat, Anda telah melakukan Freeman Intervention melebihi kewenangan hakim. Jadi Anda telah melakukan tindakan yang di luar kewenangan hakim. Jadi saya sudah somasi, Pak Cecep, Anda ke Satpol PP akan masuk dalam gugatan 50 miliar loh untuk Anda sendiri, gitu loh. Walaupun itu berdalih tugas, entah nanti dibayar ditanggung renteng itu terserah. Jadi ini bangunan saya 500 meter, saya gugat 50 miliar, ya, kerugian, ya, baru dari satu. Lalu warung kami yang ada 17 warung di atas P3B yang telah terdaftar di AHU dan mempunyai domisili lengkap, mempunyai NIP dari Kementerian Perdagangan, akan kami gugat satu warungnya 1,5 miliar. Jadi berapa tuh Pemda akan bayar? 50 miliar kali 17 kali 1,5. Jadi itu aja. Dan karena saya pengacara, saya nggak pusing bongkar. Saya nggak mempersilakan. Ada pengerusakan, ada penganiayaan terhadap anggota saya. Anggota saya tadi luka, ya, ada yang luka ini, pendarah. Nah ini akan saya laporkan ke Mabes Polri. Hari ini juga akan saya laporkan ke Mabes Polri. Karena ini tindakan premanisme, gitu. Premanisme, harusnya Satpol PP itu menghargai, gitu, sesama penegak hukum, menghargai. Terlebih dia tahu saya pengacara dan saya sudah melaksanakan apa perintah mereka.
Mereka menyuruh saya untuk mengurus surat, saya sudah urus suratnya. Lalu surat saya urus dibongkar juga. Jadi ada penolakan kecil ada Pak. Karena tadi sebetulnya penolakan itu tidak usah terjadi. Karena apa? Ini sekali lagi saya pertegas, pemerintah Kabupaten Bogor bukan membongkar tapi menata. Nah, kita akan hadapi dan kita sebelumnya sudah melakukan kajian-kajian termasuk diskusi-diskusi, kita didatangin pengacara, kita didatangi oleh perwakilan para pedagang puncak, kita semua sampaikan bahwa ini merupakan program dan kita adu argumentasi, adu dokumen Pak. Dan kita prinsip tidak alergi dengan yang protes, kita terima Pak, dan kita ajak diskusi, dan ketika dijelaskan ada beberapa pengacara yang di wilayah puncak ini mengerti dan akhirnya mendukung. Sehingga kemarin luar biasa, dari 196 bangunan, 90% dalam arti 94 bangunan sudah membongkar sendiri buktinya. Berarti total hari ini 196 ya? 196. Hari ini sangat Dari Bogor, Jawa Barat, Saiful mengabarkan.